Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengempu Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Nikmah Hayati MPD. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai komunikasi publik dalam organisasi. Apa itu komunikasi publik? Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Tipe komunikasi publik ini adalah sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasanya terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Beberapa hal yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil adalah: yang pertama, komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau sumber, sedangkan pada komunikasi interpersonal dan kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik di antara si pembicara dengan si penerima yang terlibat. Pada komunikasi organisasi publik, si pembicara lebih mendominasi pesan. Yang kedua, pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerima, tetapi pada komunikasi interpersonal biasanya hanya 2 orang dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih dari 5-7 orang penerima. Yang ketiga, pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si komunikator dengan komunikan. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara si pembicara dengan penerima pesan. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik jauh lebih umum. Hal ini bertujuan agar dapat dipahami oleh si penerima pesan. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai tujuan dari komunikasi publik. Tujuan dari komunikasi publik adalah dalam rangka memberikan informasi kepada sejumlah besar masyarakat mengenai organisasi. Misalnya mengenai aktivitas organisasi, termasuk produk dan hasil produksi dari organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberikan hiburan kepada semua orang. Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum, juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Selanjutnya, pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya, terutama dengan badan-badan yang berpengaruh kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Sekarang kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya yang menangani khusus masalah promosi, penyiaran pers, kajian-kajian khusus, pertunjukan seperti hiburan dan dharma wisata. Kebanyakan organisasi telah menyadari pentingnya komunikasi publik ini dan telah mempunyai program-program khusus untuk itu. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai berbagai media yang digunakan untuk itu seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, dan poster. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mempersiapkan suatu presentasi komunikasi publik berdasarkan analisis pendengar. Yang pertama, si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator dari perusahaan yang sudah ditentukan sudah harus menentukan siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkannya. Si pembicara harus menjawab pertanyaan ini sebelum mengumpulkan data atau mempersiapkan presentasi. Pembicara hendaknya dapat mempelajari berapa besarnya pendengar dari latar belakang demografi dan psikologis mereka. Setelah itu baru memilih topik yang diduga disukai oleh pendengar untuk mengetahui informasi yang lebih banyak mengenai pendengar.
Mungkin dapat dilakukan interview awal dengan beberapa orang yang mengetahui keadaan pendengar, atau mungkin membaca mengenai perspektif pendengar. Yang kedua yaitu si pembicara haruslah mengumpulkan data tentang pendengar. Setelah itu dia harus belajar tentang sikap dan karakteristik mereka, sehingga pembicara seakan-akan menjadi bagian dari si pendengar. Yang ketiga, pembicara haruslah menulis paper terkait posisi yang menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Yang keempat, berdasarkan informasi dari sumber yang kita peroleh, hendaknya kita punya garis ataupun poin-poin dari pembicaraan. Selanjutnya yaitu penyampaian komunikasi publik. Persiapan presentasi yang baik hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu efektif dilakukan. Kualitas penyampaian presentasi lisan ditentukan oleh pesan yang disengaja dimaksudkan dan juga oleh pesan yang hendak sengaja disampaikan. Pembicara bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga. Ini memungkinkan untuk memaksa si pembicara untuk bertanggung jawab untuk menyampaikan presentasinya seefektif mungkin. Untuk menyampaikan presentasi lisan dengan baik, ada banyak hal yang mesti diperhatikan dan dipersiapkan. Antara lain yaitu kontak mata. Kontak mata ini adalah teknik komunikasi nonverbal, sehingga memang dimanfaatkan hampir seluruh bentuk komunikasi demi mencapai titik klimaks dan efektivitas komunikasi yang kita inginkan. Salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang kita manfaatkan melalui kontak mata ini sangat membantu kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide kepada pendengar. Di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian pendengar. Seorang pembicara yang berhasil haruslah menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Untuk mendapatkan hubungan dengan pendengar, si pembicara hendaklah menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Yang kedua yaitu vokalik. Ini terkait dengan kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu. Perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi lisan. Presentasi lisan yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau para pendengar. Yang ketiga yaitu ketepatan. Kadang-kadang suatu presentasi disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar yang rileks, maka penyampaian presentasinya pun hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Lalu kondisi formal, maka cara penyampaian presentasi juga hendaknya bersifat formal. Di samping mempertimbangkan kondisi dan topik pembicaraan, juga dapat mempertimbangkan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar. Yang terakhir yaitu perencanaan. Kunci strategi yang terbaik adalah mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, si pembicara terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang untuk pemilihan topik pembicaraan yang cocok untuk diberikan kepada pendengar dan didasarkan pada analisis pendengar. Persiapkanlah materi yang diperlukan dan rencanakanlah bagaimana strategi penyampaian yang dirasa cocok dengan pendengarnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.